Selamat pagi Pak Budi dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan mengenai Single Business Strategy and Functional Organization. Saya Siti Ignasari Kambara dan ada ketiga teman saya lainnya, yaitu Nugra Suwigo, Asya Anaya, dan Rizkia Kartika Putri. Next. Lalu ini ada LO yang akan kita bahas pada hari ini. Next. Saya Siti Ignasari Kambara akan menjelaskan mengenai introduction terlebih dahulu. Nah, jadi functional organization adalah struktur yang paling umum dipakai oleh banyak perusahaan. Faktanya, perusahaan-perusahaan dari berbagai bidang, contohnya Apple atau Amazon, memulai perusahaannya dengan menggunakan struktur fungsional. Bahkan ketika perusahaan-perusahaan ini melakukan diversifikasi maupun ekspansi secara internasional, mereka tetap mempertahankan struktur fungsional ini baik sebagai fondasi maupun dimensi dari organisasi. Contohnya tuh kayak BMW. Alasannya kenapa BMW tetap mempertahankan struktur fungsional ini tuh karena strategi bisnis BMW yang single business, yaitu menjual kendaraan bermotor. Jadi BMW ini kan perusahaan asal Jerman. Nah, semua pabrik-pabrik BMW itu termasuk pabrik yang ada di Amerika Serikat itu ngelapornya ke satu Vice President Manufacturing yang ada di Jerman. Begitu juga sama Departemen Sales dan Marketing mereka yang tersebar di seluruh dunia itu juga ngelapornya ke satu Vice President Sales dan Marketing yang ada di Jerman. Nah, namun walaupun BMW itu mempertahankan struktur fungsionalnya sebagai fondasi, BMW juga menggunakan cross-functional team untuk seri-seri mobil mereka kayak seri 300, 500, dan yang lain-lainnya. Nah, itu tuh BMW punya cross-functional teamnya sendiri untuk seri-seri tersebut. Jadi, intinya yang ngebentuk struktur organisasi BMW itu adalah strategi bisnisnya itu, bukan karena BMW yang secara organisasi semakin besar. Nah, di chapter ini tuh kita bakal ngebahas mengenai analisis struktur fungsional, terus di mana struktur ini tuh banyak variasinya. Kita juga bakalan ngebahas dari awal pembentukan perusahaan, dari startup dan small business, terus dilanjutin ngikutin pertumbuhan organisasi untuk menjadi struktur fungsional seutuhnya. Terus kita juga bakal ngebahas kayak tipe-tipe strategi single business dan juga bakal ngebahas mengenai konsep organisasi lateral yang banyak digunakan oleh perusahaan. Next. Nah, jadi pada saat awal pendirian perusahaan itu tuh nggak, next lagi, sorry. Nah, jadi pada saat pendirian perusahaan tuh nggak langsung sepenuhnya menerapkan struktur fungsional. Tetapi perusahaan secara bertahap itu berevolusi untuk menerapkan struktur fungsional itu secara penuh. Nah, startup itu biasanya dimulai dengan struktur yang sangat kecil dan pendirinya yang sedikit. Kayak contohnya Nike dulu tuh awalnya cuma didirikan oleh 2 orang aja dan ada beberapa orang sales. Terus juga contoh lainnya misalkan Gojek waktu awal berdiri tuh juga cuma punya mitra sebanyak 20 pengemudi. Nah, lalu kalau di buku tuh ada 2 model startup, yaitu tradisional sama lean startup. Nah, cuman model startup yang biasa kita kenal saat ini tuh adalah model yang lean startup. Bedanya apa sih yang tradisional sama yang lean? Nah, kalau startup yang tradisional itu dimulai dengan pendiri perusahaan yang punya ide, terus dia nyempurnain ide tersebut buat jadi produk. Nah, kemudian dia ngeluncurin produknya ke pasar. Intinya, kalau si tradisional startup ini tuh dia bikin dulu produknya, terus diluncurin ke pasar, baru dianalisis nih apakah produknya diterima oleh pasar atau enggak. Kebalikannya, kalau misalkan yang lean startup itu, dia nggak analisis dulu kondisi pasar kayak gimana, terus mereka bikin prototipe produknya, terus mereka analisis pasar itu. Kalau misalkan reaksi dari pasar itu baik, baru deh mereka luncurin produknya. Tapi kalau misalkan reaksinya nggak begitu baik, itu mereka bakal ngelakuin desain ulang sampai dia nemuin produk mana yang bisa diterima oleh pasar. Nah, tantangannya di lean startup ini kalau gimana caranya perusahaan tuh bisa ngedesain ulang buat nemuin produk yang cocok di pasar, tapi menggunakan sumber daya yang minimal. Nah, lalu secara
Umumnya karakteristik startup itu ada 4. Yang pertama itu lean karena struktur yang sangat kecil dan orang-orang yang masih sedikit. Lalu yang kedua fast reacting karena dia kan ngeliat pasar gimana, maka kalau ada peluang baru atau perubahan ya mereka cepat-cepat bereaksi sama hal tersebut. Terus yang ketiga dia customer driven karena dia ngedesain produknya sesuai dengan gimana kebutuhan konsumen. Sama yang keempat result in viable product with minimal resource. Karena kan startup masih baru, jadi biasanya sumber dayanya juga sedikit. Jadi gimana caranya mereka bisa bikin produk dengan memaksimalkan sumber daya yang jumlahnya minimal itu. Next. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nugra. Oke, selanjutnya initial organization. Nah, kan kalau misalnya usaha startup itu biasanya mulai dari kecil kan. Misalnya kayak dari 2 atau 3 orang yang punya hobi yang sama gitu misalnya, atau punya tujuan yang sama, kita bikin gini, misalnya kan itu antar temen aja gitu kan. Tapi seiring berkembangnya perusahaan itu, kayak semakin berkembangnya juga, maka bakal berkembang juga organisasinya, maka semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak yang masuk untuk membantu di organisasinya tersebut. Nah, apabila misalnya anggotanya udah nyampe ratusan atau udah nyampe ya banyak banget lah, maka perusahaan itu mau nggak mau bakal mengalami adanya perubahan gitu di bidang organisasinya. Nah, eee, kan biasanya kalau misalnya apa namanya, eee, founder atau orang-orang yang bikin startup awalnya itu kan biasanya orang-orang yang apa namanya, visinya serupa gitu atau misalnya hobinya serupa atau kerja bidangnya itu serupa aja gitu. Jadi kalau misalnya udah semakin besar produknya kayak butuh apa namanya, orang-orang lain gitu misalnya kayak startup-nya itu di bidang teknologi. Nah, orang yang pertama buatnya itu dia ngerti programnya aja gitu, cara bikin programnya, tapi kan mereka belum tentu ngerti apa namanya, marketingnya lah, atau misalnya cara ngiklanin, apa namanya, produknya lah, atau misalnya financing di perusahaannya. Maka si founder ini pasti butuh orang-orang lagi lebih banyak, semakin besar juga produknya semakin banyak lagi apa yang ini. Nah, makanya nanti perusahaan itu bakal, apa namanya, semakin banyak orang yang terlibatnya. Nah, dengan adanya perubahan ini, maka perusahaan bakal mengalami hal-hal seperti berikut. Yang pertama itu ada penambahan level hierarki. Jadi kalau, orangnya banyak itu yang terlibat, pasti butuh namanya, apa namanya, hierarki yang jelas gitu, pembagian-pembagiannya kayak gimana, si A ngerjainnya apa, si B ngerjainnya apa gitu. Jadi, tingkatnya makin banyak, yang tadinya cuma, apa, bertiga gitu, bertiga sama rata gitu, mereka sama-sama founder, belum ada hierarki siapa yang di bawah siapa, atau siapa yang di atas siapa. Itu bakal berubah semakin banyaknya orang yang bergabung. Nah, selanjutnya itu, bakal ada pembagian kerja yang lebih besar lagi, lebih banyak, karena lebih banyak orang yang spesialis, kayak tadi udah dijelasin, misalnya ada divisi khusus untuk marketing, satu divisi untuk, apa namanya, financing, atau satu divisinya lagi untuk HR, nyari orang-orang. Itu makanya makin banyak lagi pembagian kerjanya. Nah, karena semakin banyaknya perubahan-perubahan itu bakal ada timbul masalah gitu. Masalahnya itu misalnya, di sini ditekankan kalau misalnya semakin banyak orang itu maka yang berubah pasti ada hubungannya dengan komunikasi gitu, misalnya dari kepalanya gitu, dari kepala paling atas, paling bawah. Misalnya kalau dulu misalnya masih 10 orang masih gampang dia bisa ngomong langsung gitu. Tapi kalau semakin besar, dia nggak bakal bisa semudah itu gitu, harus lewat dari banyak orang dulu, masih banyak lewat manajer-manajernya atau antar horizontalnya, yang horizontal misalnya dia mau ke divisi ini yang dulunya misalnya antar teman doang berempat bisa saling ngomong, sekarang harus per divisinya beda-beda lagi, maka bakal lebih susah, bakal menghadapi hambatan. Nah, eee, dalam prosesnya berubahnya organisasi itu di sebuah organisasi pasti melewati 2 tahap. Yang pertama itu ada transisi sama conversion. Nah, yang pertama itu transisi. Transisinya itu adalah sistem kontrolnya yang tadinya, misalnya
hubungannya tuh personal dan informal karena masih sedikit orangnya dan orang-orang juga saling kenal satu sama lain, bakal berubah menjadi impersonal dan formal karena, misalnya organisasinya udah ratusan orang gitu, udah 100, 200 orang, kan nggak mungkin, 1 orang kenal gitu atau menjalin hubungan yang personal dari 1 ke 100 orang itu gitu. Makanya transisinya bakal berubah yang tadinya personal dan informal jadi impersonal dan formal. Nah, selanjutnya sistem decision making-nya bakal berubah juga dari hub and spoke dan centralized, sistem keputusannya ditentukan oleh yang pusat, bakal menjadi decentralized dan cross functional. Terus, selanjutnya itu ada functional structure. Nah, functional structure ini apa? Functional structure itu adalah, bentuk organisasi, struktur organisasi di mana ada pengelompokan individu-individu berdasarkan keahliannya atau pengalaman-pengalaman yang, serupa gitu. Orang-orangnya yang punya keahlian yang sama dikumpulin. Misalnya seperti ini, functional structure. Di sini kan ada CEO, ada human resource, finance, sales, marketing, research and development, sama operations, ya kan. Nah, di sini tuh orang-orangnya tuh digabungin misalnya yang berpengalaman atau berahli di bidang human resource bakal dikumpulin menjadi human resource, finance dan accounting bakal dikumpulin dan and so on, gitu. Nah, functional structure ini punya kelebihan. Yang pertama itu kelebihan orang-orang yang dikumpulin tuh punya kegiatan serupa. Jadi, kelebihannya itu, karena orang-orangnya kemampuannya, skill-nya sama, mereka bisa menambah, apa namanya, mempertajam ilmu-ilmunya mereka lagi. Jadi ada spesialisasi lebih lagi. Misalnya kayak dia ahli IT, dikumpulin sama orang IT, bakal bahas IT lagi, dan mereka bakal terus berkembang gitu, mengembangkan skill-skill-nya di bidang IT. Terus juga karena tadi ada jelas gitu antar divisi, kerjanya apa, A, B, C, D-nya apa, maka ada kejelasan hierarki, sama kejelasan pekerjaan. Dia misalnya, kalau misalnya dia kerjanya IT, bakal ngerjain khusus di IT aja, nggak dia bakal ngerjain, apa namanya, financing atau yang lain, atau HR yang lain, kayak gitu. Tapi functional structure ini juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya itu apa? Karena ada pembagian yang jelas, tadi udah saya jelaskan sebelumnya, misalnya orang IT gitu, dia bakal belajar tentang IT, spesialisasinya IT. Nah, kekurangannya itu, maka si orang individu ini nggak bakal bisa atau sulit untuk mencari nambah ilmu skill baru gitu di luar bidangnya. Misalnya dia, eee, orang IT, dia nggak bakal sulit untuk, misalnya dapat pekerjaan yang bisa menambah skill-nya yang related, misalnya untuk ke financing atau ke HR kayak gitu. Nah, terus juga karena adanya pembagian-pembagian yang jelas, adanya tembok-tembok yang jelas, maka nanti ada segregasi antar fungsi yang berbeda. Jadi as a whole organization, orangnya tuh nggak tergabung menjadi satu. Mereka kayak dia IT bakal ngumpul sama IT aja gitu, bakal cenderung kayak gitu misalnya, atau enggak orang HR bakal ngumpul sama orang HR aja gitu. Nah, terus karena adanya tembok-tembok yang jelas itu, nanti koordinasi antar divisi yang berbeda tuh menjadi lebih sulit. Karena, eee, bakal beda orang yang kumpul-kumpulnya sama orang yang tipe A, kalau dia mau mengkomunikasikan, apa-apa ke orang yang B, karena pertama itu komunikasinya beda gitu. Oke, sekian dari saya, bakal dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Nugras. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai types of single business. Next. Types of single business adalah hal yang berbeda. Jadi types of single business itu ada 3.
yaitu operational excellence, customer centric, dan product centric. Jadi kita bahas dulu dari zaman dahulu, yaitu dari sejarahnya kenapa bisa ada tipe-tipe ini. Jadi strategi bisnis tunggal yang berbeda mengarah pada jenis organisasi fungsional yang berbeda. Pada tahun 1985, Michael Porter mengidentifikasikan dua jenis strategi bisnis, yaitu biaya rendah dan diferensiasi. Dengan menggunakan strategi yang dibedakan atau diferensiasi, perusahaan mengejar biaya rendah dan tetap berinvestasi pada merek, produk baru, fitur lain untuk membedakan bisnis dari pesaing. Kemudian, pada tahun 1997, terdapat peneliti yang bernama Tracy dan Wiersema yang menjelaskan dua cara untuk membedakan bisnis, yaitu keintiman pelanggan atau customer intimacy dan kepemimpinan produk atau product leadership. Di bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang dirancang untuk melaksanakan strategi biaya rendah atau keunggulan kompetitif pada operasional dan strategi yang berpusat pada produk atau berpusat pada pelanggan. Next. Baik, ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tipe bisnis itu ada 3, yaitu adalah operational excellence, product centric, dan customer centric. Jadi yang pertama adalah operational excellence. Operational excellence adalah strategi otomatisasi proses produksi dan prosedur kerja untuk perampingan operasi dan mengurangi biaya. Strategi ini berfokus untuk menjadi low cost. Yang kedua ada product centric, yaitu strategi di mana perusahaan berusaha untuk mencari pelanggan sebanyak mungkin untuk produknya. Jadi pada strategi ini perusahaan berfokus pada produknya untuk menarik customer. Yang ketiga adalah customer centric. Customer centric adalah strategi di mana perusahaan berfokus pada pelanggan yang sesuai dengan target pasar dan memberikan pelayanan yang maksimal serta mengedepankan loyalitas pelanggan untuk menggunakan produknya. Jadi pada strategi ini perusahaan biasanya seperti memberikan pelayanan yang maksimal atau pelayanan yang sangat membedakan dari pesaing-pesaingnya atau memberikan bonus agar customer menjadi loyal dan strategi-strategi lainnya agar customer merasa raja dan senang untuk membeli di perusahaan tersebut. Ketiga strategi bisnis ini menggunakan struktur organisasi fungsional. Pada strategi cost-centric, dia tidak berinvestasi pada hal lain selain pemangkasan biaya produksi. Sementara pada perusahaan dengan strategi product-centric dan customer-centric, banyak lintas fungsi dalam investasi, yaitu untuk produk baru dan segmen pelanggan. Next. Baik, ini adalah table yang teman-teman bisa lihat sendiri. Di table yang paling kiri itu adalah cost-centric organization. Ini adalah star modelnya bagi perusahaan yang menggunakan strategi cost-centric organization. Jadi ini bisa teman-teman baca sendiri. Yang paling kiri ada star model dari cost-centric organization, yang tengah adalah product-centric dan customer-centric, dan yang terakhir adalah kelanjutan dari product-centric dan customer-centric. Dalam star model ini dijelaskan mengenai strategi, struktur, proses, reward, dan people. Jadi ini berbeda-beda star modelnya dan strategi apa yang harus dijelaskan. Next. Selanjutnya ada the lateral organization. Next. Sebuah organisasi harus didesain sesuai dengan desain yang apa dibutuhkan oleh organisasi tersebut dan cocok untuk organisasi tersebut. Tiap organisasi mempunyai desain yang berbeda sesuai dengan pencapaian goals dari organisasi. Seiring waktu dan adanya perubahan yang dialami organisasi, proses lateral menjadi sarana utama kegiatan organisasi. Proses lateral adalah proses koordinasi dalam organisasi yang menghubungkan atau mengakomodir antara fungsi di organisasi yang levelnya sejajar. Jadi, lateral ini dapat dikatakan yaitu implementasi dari desentralisasi dalam organisasi. Misalnya, jika organisasi sedang mengalami suatu permasalahan, maka semua departemen dapat memberikan kontribusi mereka untuk menyelesaikan isu tersebut sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi, di samping ini ada gambar dari fungsi lateral, itu jadi proses yang sejajar, dan misalkan ada masalah,
bagian lainnya atau departemen lainnya bisa turut membantu. Misalkan contohnya ada organisasi yang bermasalah dengan quality control dan produk tertentu, maka satu departemen yang bertanggung jawab tentang hal tersebut bisa bekerja sama dengan vendor pemasok atau departemen-departemen lain agar masalah untuk barang tersebut dapat terbantu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lateral coordination. Next. Nah, jadi desainer organisasi itu harus menyesuaikan koordinasi lateral yang diperlukan untuk mengeksekusi strategi bisnis dengan jenis dan jumlah proses lateral yang berbeda. Seperti yang udah dibahas di chapter awal, jadi koordinasi itu paling gampang dicapai kalau misalkan perusahaan itu hanya memproduksi satu jenis barang atau jasa untuk satu tipe konsumen. Dan paling gampang kalau misalkan produk life cycle-nya dan development cycle-nya itu panjang. Tapi kenyataannya perusahaan-perusahaan ini tuh nggak kayak gitu. Maka tantangan terbesar itu gimana organisasi bisa mengkoordinasikan workflow yang terjadi di antara fungsi dari dan pihak yang terlibat dengan konsumen, supplier, dan pihak-pihak lainnya. Nah, koordinasi lateral ini tuh akan semakin dibutuhkan ketika strategi perusahaan dan pekerjaannya itu melibatkan diversity dan variety yang tinggi, terus perusahaannya tuh bergerak cepat dan banyak perubahan-perubahan yang sulit untuk diprediksi, dan interdependensi antar unit fungsi itu tinggi. Nah, untuk menghadapi ketiga hal ini, maka manajemen tuh mungkin perlu merubah struktur organisasinya secara keseluruhan, atau alternatif lainnya adalah dengan lateral proses. Lateral proses itu seperti yang udah dijelaskan juga oleh teman saya tadi, Rizkia, itu proses yang menawarkan pendekatan untuk mendesentralisasikan keputusan dan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan. Next. Nah, lalu ini ada benefit dan cost dari lateral proses. Next. Jadi kan desainer organisasi itu punya tugas untuk mencocokkan jenis dan jumlah lateral proses dengan koordinasi dari cross-functional yang diperlukan untuk strategi bisnis perusahaan. Nah, desainer organisasi ini tuh harus menghindarin pemilihan proses lateral yang terlalu sedikit maupun yang terlalu banyak. Nah, pada satu titik tuh lateral proses ini bisa memberikan benefit, tapi juga bisa meningkatkan cost bagi perusahaan. Nah, benefit yang bisa didapatkan, yang pertama itu memungkinkan perusahaan untuk membuat lebih banyak keputusan yang lebih baik dan cepat. Hal ini tuh karena proses yang terdesentralisasi di general management tuh membuat top management bisa ngebuat keputusan lain. Dengan demikian, hal ini tuh bisa meningkatkan kapasitas organisasi untuk membuat keputusan yang lebih sering, dan organisasi bisa lebih mudah beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Terus yang kedua itu jadi lebih fleksibel karena perusahaan mampu membentuk berbagai tim untuk proses reengineering. Namun, lateral process ini juga dapat menimbulkan cost. Yang pertama, itu keputusan yang terdesentralisasi mungkin nggak sebaik keputusan yang dibuat oleh top management. Contohnya kayak keputusan yang dibuat oleh frontliner. Itu mungkin nggak akan sebaik keputusan yang dibuat oleh top management, karena mungkin kan top management memiliki perspektif dan pengalaman yang lebih baik. Lalu yang kedua itu waktu dari orang-orang yang terlibat, di mana semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk tim, maka cost-nya juga akan semakin besar. Lalu yang ketiga itu meningkatkan tingkat konflik. Karena kan cross-functional team ini tuh terdiri dari perwakilan fungsi, maka mereka punya perspektif yang berbeda-beda dalam melihat suatu masalah. Perspektif yang berbeda-beda itu mungkin kemudian dapat meningkatkan terjadinya konflik. Next. Lalu selanjutnya ada 5 tipe dari lateral process. Next. Jadi, tipe lateral process ini tuh bervariasi berdasarkan jumlah manajemen waktu dan energi yang harus diinvestasikan ke dalam setiap proses tersebut. Bisa dilihat dari gambar di slide ini tuh, di mana semakin meningkatnya proses lateral, maka waktu dan energi yang harus diinvestasikan dalam proses itu tuh semakin tinggi. Nah, tipe proses lateral yang pertama itu adalah
informal atau voluntary, di mana proses ini tuh terjadi secara spontan. Terus tipe ini tuh merupakan tipe yang paling murah dan paling mudah untuk digunakan. Lalu yang kedua itu ada e-coordination, di mana proses lateral itu melibatkan internet dan teknologi untuk berkomunikasi dan berkoordinasi antar departemen. Terus proses yang ketiga itu adalah formal groups, di mana grup ini tuh dibentuk secara formal, terus anggotanya ditunjuk, dan tujuannya tuh udah ditetapkan. Formal group ini tuh biasanya lebih mahal dibandingkan voluntary groups, karena kalau di formal group ini kan sengaja dibuat oleh manajemen, terus dibentuknya tuh secara nggak natural, dan formal group ini tuh terkadang membutuhkan team building untuk bisa bekerja lebih baik. Nah, lalu ketika formal group ini tuh terbentuk, nggak serta-merta menggantikan voluntary group. Jadi ketika ada formal group, voluntary group tuh juga akan tetap ada. Lalu yang keempat itu ada integrator, di mana fungsi ini tuh untuk memimpin kelompok formal. Nah, full-time leader tuh dibutuhkan pada tipe ini. Proses ini tuh proses lateral yang paling mahal. Selain karena ada biaya kumulatif dari voluntary sampai formal group, integrator tuh juga perlu nge-hire grup yang terdiri dari orang-orang yang kerjanya tuh untuk mengintegrasikan pekerjaan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah matrix organization. Nah, tahap ini tuh merupakan yang paling sulit, di mana matrix ini tuh digunakan hanya ketika diperlukan adanya keseimbangan power. Next. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Asya. Ya, jadi perkenalkan nama saya Asya Anaya dan saya akan menjelaskan tentang fostering voluntary processes. Next. Iya, jadi organisasi yang bercirikan koordinasi sukarela lintas unit ini biasanya tuh disebut sebagai organisasi informal. Karena prosesnya ini tuh tampak terjadi secara ya natural dan spontan. Misalnya adanya diskusi antara penjual dan pelanggan yang nggak disengaja ini mengarah kepada ide untuk penambahan produk ataupun perbaikan produk. Dan bisa jadi juga ada penjual dan engineer membuat desain awal produk. Desain ini dikirim ke bidang operasi dan marketing untuk akhirnya menjadi sebuah ide produk baru. Nah, tindakan ini tuh dapat terjadi ratusan kali setiap hari dan dapat menjadi sumber kekuatan besar bagi perusahaan. Namun kelemahan besar ini terjadi ketika tindakan sukarela tidak terjadi di dalam suatu organisasi. Dalam banyak kasus, tindakan ini tidak terjadi karena adanya hambatan lintas fungsi. Tapi bisa aja voluntary processes ini tuh terhambat karena lateral proses di dalam organisasinya ini juga lemah. Next. Ya. Lalu saat ini tuh udah ada interest untuk menghilangkan hambatan dan juga mendorong voluntary cooperation. Nah, para pemimpin dapat menggunakan sejumlah tindakan berikut ini untuk memperoleh voluntary cooperation. Yang pertama, interdepartmental rotation. Nah, interdepartmental rotation ini tuh bertujuan untuk melatih dan mengembangkan individu di semua aspek bisnis, sehingga mereka bisa menjadi lebih fleksibel. Ini merupakan tools yang paling kuat dari desainer organisasi untuk menciptakan proses lateral voluntary. Nah, penugasan antar departemen ini merupakan penugasan dari orang-orang yang emang key person ya. Nah, tugas rotasi ini tuh memiliki dua pengaruh penting. Yang pertama, mereka melatih dan juga mengembangkan orang di semua aspek bisnis. Nah, orang yang berhasil dalam tugas rotasi itu belajar how to learn. Jadi mereka langsung belajar pada kondisi nyata, nggak cuma sekedar memperoleh pengetahuan tentang bisnis tersebut. Nah, manajer yang dirotasi juga dapat lebih efektif berpartisipasi dalam generalis pembuatan lintas fungsi, dan kemampuan manajemen umum juga merupakan inti dari proses lateral. Ketika interdepartmental rotation ini dilaksanakan, maka individu akan menjadi lebih fleksibel. Dan ketika ingin menciptakan organisasi yang lebih fleksibel, maka kan perlu orang yang lebih fleksibel juga. Nah, orang-orang ini juga bisa mengembangkan hubungan di berbagai departemen yang nantinya bisa digunakan dalam upaya koordinasi lateral. Jadi tugas rotasi ini tuh menciptakan jaringan komunikasi lateral di seluruh perusahaan. Nah, pas udah dipindahin, dirotasi interdepartemental, secara bersama-sama individu yang udah terlatih dan memiliki hubungan ini menciptakan kemampuan organisasi untuk koordinasi lateral.
Namun, rotasi ini juga menimbulkan biaya, karena orang menjadi kurang efektif kan ketika mereka mempelajari peran baru. Misalnya, dari HR terus tiba-tiba dirotasi nih ke bidang lain. Nah, maka ketika manajer enggan menyerahkan orang-orang yang baik pada bidangnya dan melatih pendatang baru, maka dibutuhkan tenaga dan waktu dari pemimpin kan untuk menjaga agar proses rotasi ini tetap berjalan. Namun, biaya rotasi ini tuh harus, dianggap sebagai investasi, karena dengan adanya rotasi ini tuh kan bisa mengembangkan individu, menciptakan, jaringan hubungan, dan juga bisa membangun kemampuan lateral yang fleksibel. Lalu yang kedua, interdepartmental event. Nah, proses sukarela ini, voluntary process, juga dapat dihasilkan dari adanya event-event seperti kursus, pelatihan, ataupun konferensi. Memang si anggaran pelatihan ini di-justified oleh efek networking dan juga efek perkembangannya. Nah, desainer organisasi cuma cuma mutusin aja siapa aja yang harus ikut dalam event-event ini. Selain itu, sama kayak rotasi tadi, event ini tuh paling efektif saat membuat hubungan di seluruh jalur interface kerja utama. Jadi pentingnya pelatihan dalam strategi ini tuh memberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam pelatihan dan juga networking dalam organisasi. Yang ketiga ini adalah co-location. Jadi tuh co-location ini mengurangi jarak dan hambatan fisik. Kedekatan karyawan ini merupakan faktor penting dalam membina hubungan yang produktif. Jadi ada bukti kalau mengurangi jarak dan penghalang fisik di antara orang-orang dapat meningkatkan jumlah komunikasi di antara mereka. Jadi contohnya mungkin perusahaan bisa membuat sebuah proyek. Nah, ketika ada proyek itu kan mau nggak mau orang-orang pasti ketemu kan sampai proyek itu selesai. Nah, dengan adanya proyek, selesai proyek, terus ada proyek lagi, perusahaan bisa mengkonfigurasi ulang organisasi dan tata letak. Nah, perancang organisasi juga perlu memikirkan pola lokasi dengan cermat. Tapi perlu diingat juga kalau misalkan, desainer organisasi ini harus tahu interface utama di mana komunikasi ini paling diperlukan dan juga hubungan yang mungkin terjadi paling, efektif. Lalu yang keempat ada mirror image department. Jadi voluntary process ini dilakukan perusahaan dengan cara mengatur fungsi mereka yang merupakan cerminan satu sama lain antar divisi. Jadi itu salah satu hambatan, lateral process itu kan banyaknya interface yang harus dikomunikasikan oleh orang untuk mendapatkan, kesepakatan untuk bertindak. Nah, biasanya setiap fungsi itu mengatur menurut, divisinya sendiri. Struktur, mirror image department ini bisa menciptakan garis pandang yang jelas di seluruh organisasi. Eee, ini juga dapat memfasilitasi pembentukan hubungan dengan, menyederhanakan interface di mana proses lateral itu berlangsung. Jadi misalnya departemen A, departemen B. Mereka tadinya kan punya, eee jalur interface yang berbeda. Terus kalau misalnya mirror image, ya isi dari divisi mereka tuh sama jadinya. Jadi mereka udah tahu isi, divisi masing-masing dan jadi lebih gampang untuk kalau melakukan koordinasi. Terus, yang terakhir adalah consistent, reward and measurement system. Jadi, voluntary process lintas unit ini dapat dilakukan dengan menyelaraskan kepentingan para pihak yang terlibat melalui pengukuran kinerja mereka dan juga, sistem reward yang selaras. Salah satu kunci menciptakan proses, sukarela ini adalah menyelaraskan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Seringkali pengukuran fungsional ini dirancang secara independen satu sama lain, sehingga menciptakan tujuan yang tidak sesuai dan menyebabkan hambatan untuk kerjasama lintas fungsi. Jadi tugas pemimpin ini harus menguji konsistensi tujuan lintas unit dan merancang sistem penghargaan untuk mendukung. Pengukuran kinerja dan sistem penghargaan adalah alat yang berguna untuk membuat tujuan dan sasaran ini selaras. Seringkali tujuan umum misalnya kayak pengurangan waktu siklus ini dapat diterapkan di semua fungsi. Atau mungkin ada pelanggan untuk pekerjaan lintas fungsi. Grup bisa memulai dengan apa yang diinginkan pelanggan untuk menghasilkan kriteria pengukuran. Jadi bisa di-set pengukurannya sama untuk semua divisi. Tapi ukuran yang jelas dan konsisten, tujuan dan penghargaan yang berkorelasi juga dibutuhkan untuk bisa mengembangkan voluntary proses lintas unit. Nah, semua aktivitas ini tuh bisa menciptakan jaringan hubungan. Orang-orang bekerja sama, secara voluntary, ketika mereka memiliki hubungan dengan orang-orang di departemen lain dan merasa nyaman bekerja dengan mereka. Jadi, kegiatan-kegiatan ini dilakukan agar, menciptakan voluntary proses itu sendiri.
Next. Lalu selanjutnya ada e-coordination. Next. Ya ini udah dijelaskan sedikit tadi oleh rekan saya ini, namun saya jelaskan lebih lagi. Kalau e-coordination ini karena sekarang udah banyak platform-platform digital karena kemajuan teknologi sehingga apa-apa digunakan melalui internet. Jadi dengan adanya e-coordination ini menghubungkan departemen-departemen yang sebelumnya independen menjadi terhubung satu dengan lainnya melalui sebuah jaringan internet. Next. Contohnya adalah International Service System. Jadi ini merupakan perusahaan penyedia jasa kebersihan, keamanan, dan catering terbesar di Eropa. ISS ini menggunakan perangkat seluler dan kontrak layanan di web. Jadi baru-baru ini, menurut di buku, ISS ini punya kontrak dengan perusahaan Inggris. Jadi perusahaan Inggris melakukan outsourcing untuk kegiatan kebersihan, keamanan, dan cateringnya menggunakan ISS. Lalu ketika kliennya ini, si perusahaan Inggris ini ingin meminta, customize, service, maksudnya jadi, disesuaikan permintaan kebersihannya, mereka ini bisa, mengepost permintaan mereka di webnya ISS. Jadi dengan mengepost di web itu semua, pihak bisa lihat, jadi pekerjanya, manajernya, dan manajer perusahaan pengguna layanan ISS ini. Misalnya, perusahaan yang melakukan outsourcing-nya ini tuh pengen kantornya dibersihkan setiap malam, tapi harus lebih bersih lagi pada, PC dan keyboard-nya. Atau misalkan lorong belakangnya ini harus dibersihkan sebulan sekali. Nah, ini kan customize. Jadi, mereka bisa langsung nulis di situs webnya. Ketika situs webnya ini, bisa diakses langsung juga oleh manajer dan kru. Nah, kru pembersihnya ini tuh bisa ngelihat mereka tuh ditugasin di area mana dan apa yang harus mereka bersihin. Ketika mereka udah beres bersihinnya, mereka bisa, klik sign off, dan ngasih kabar kalau itu udah dibersihin. Maka, para pihak yang terlibat, kayak manajernya tuh udah tahu, oh area itu udah dibersihin, kayak gitu. Permintaan lain juga bisa di-post di website-nya si ISS ini. Jadi semuanya ini mengutamakan, transparansi di e-coordination ini. Next. Lalu ada social technologies. Ini masih berkaitan dengan e-coordination, di mana, karena sekarang perkembangan teknologi dan juga internet ini udah semakin maju, maka kebanyakan kegiatan sosial tuh dilakukan di internet. Khususnya sekarang udah banyak sosial media kan. Contohnya itu, ada GE. GE General Electronic ini memiliki, seperti platform sosial yang, isinya ini, internal, tapi mereka juga bisa meng-invite penggunanya untuk, bisa terhubung dengan karyawan-karyawannya. Terus mereka di sini juga, menggunakan, software dari Facebook dan Twitter, jadi platformnya ini tuh udah familiar di banyak orang. Nah, banyak pengguna, mengakses Collab ini untuk mengetahui, bagaimana sih di dalam GE ini. Nah, mereka juga bisa, menemukan seseorang yang ahli pada bidang tertentu dan berbagi pengetahuan kepada semua penggunanya. Jadi di website ini juga mereka mengedepankan transparansi. Sampai sekarang ini udah banyak banget karyawan, dari GE ini yang, menggunakan, Collab Collab ini. Oke, next. Selanjutnya adalah case study yang akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya adalah case. Ini case-nya tentang Gojek dan Tokopedia. Jadi Gojek dan Tokopedia itu dikabarkan dua perusahaan besar itu bakal berencana untuk menggabungkan perusahaan mereka atau merger. Nah, dikabarkan juga dua perusahaan ini udah berkomunikasikan bagaimana opsi-opsi atau gimana cara nentuin nanti struktur perusahaannya. Nah, banyak orang, terutama ekonom, menilai bergabungnya kedua startup besar ini akan membuat sebuah dekakon yang sangat besar atau yang sangat kuat. Nah, sumber lain juga mengatakan dua startup besar ini bakal meninjau opsi terkait pembayaran OVO karena Tokopedia di sini punya afiliasi terhadap OVO sebesar
41 sahamnya, Tokopedia punya saham di OVO 41%. Nah, sementara, Gojek kan kita tahu Gojek nggak pakai OVO, Gojek punya sistem pembayarannya sendiri itu GoPay. Nah, selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis yang sudah kami buat. Jadi, Gojek maupun Tokopedia menurut KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha adalah dua perusahaan yang tidak saling berkaitan dan saling bersaing dalam pasar yang sama. Dan produknya tidak dapat saling menggantikan. Jadi, Gojek adalah platform digital yang menyediakan layanan on-demand termasuk transportasi, layanan pesan antar makanan, hingga logistik. Sementara itu, Tokopedia adalah platform marketplace yang menghubungkan konsumen yang membutuhkan produk sehari-hari dengan pihak yang menyediakan barang atau jasa. Jadi, Tokopedia adalah suatu marketplace yang menyediakan yang menghubungkan konsumen dengan penjual. Singkatnya seperti itu. Jadi menurut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, kedua perusahaan ini tidak memiliki pasar yang sama dan tidak memiliki target market yang sama. Rencana merger tersebut tidak meningkatkan penguasaan pasar mereka. Merger juga tidak meningkatkan market share Gojek pada pasar transportasi digital maupun meningkatkan market share Tokopedia pada pasar platform digital. Karena peningkatan market share hanya terjadi apabila merger dilakukan oleh perusahaan yang berada dalam satu pasar yang sama. Jadi, karena adanya dua pasar yang berbeda ini, misalkan mereka jadi merger, mereka akan tetap menggunakan tipe bisnis tunggal yang sama. Tipe bisnis tunggal yang sama seperti sebelumnya mereka belum merger. Jadi karena yang kita ketahui, Gojek dengan saingnya, cara bersaing mereka adalah menetapkan harga semurah-murahnya untuk menggait customer, dan juga Tokopedia juga bersaing dengan pesaingnya dengan menetapkan harga yang lebih murah, atau misalkan pajak bagi penjual yang lebih murah, atau juga menetapkan ongkos kirim agar menarik konsumennya. Dalam hal ini kami bisa menarik kesimpulan bahwa baik Gojek maupun Tokopedia menggunakan tipe customer sentris. Oleh karena itu, apabila kedua perusahaan ini merger, maka mereka berdua akan tetap menggunakan tipe bisnis yang sama dengan sebelumnya. Selain itu, dari analisis kami juga sempat menyinggung apabila adanya merger bagi kedua perusahaan ini, kemungkinan yang akan menjadi produk yang berkembang adalah GoPay. Perlu kita ketahui, Shopee mempunyai mata uang digital juga, yaitu ShopeePay, sementara Tokopedia sampai saat ini belum memiliki mata uang digital. Oleh karena itu, mungkin saja apabila terjadi merger, akan ada pengembangan produk yang terbaru, yaitu GoPay. Terima kasih. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kalau misalkan kita lihat dari koordinasi lateralnya, baik Gojek dan Tokopedia itu kan sama-sama perusahaan yang strategi bisnis dan pekerjaannya itu melibatkan diversity dan variety tinggi, terus perusahaannya itu bergerak cepat dan banyak perubahan-perubahan yang sulit diprediksi. Terus juga mereka interdependensi antar unit fungsi itu juga tinggi. Maka kebutuhan akan koordinasi lateral di Gojek dan Tokopedia sendiri itu sebenarnya masing-masing sangat dibutuhkan. Terus ditambah dengan rencana Gojek dan Tokopedia yang akan melakukan merger, maka kebutuhan koordinasi lateral itu akan semakin dibutuhkan lagi karena ya kedua perusahaan ini pada dasarnya tuh udah memenuhi ketiga faktor ini. Jadi kalau misalkan mereka merger, pasti akan lebih sangat-sangat membutuhkan lateral coordination ini. Next. Nah, lalu kalau dari types of lateral process-nya, menurut kami merger dari Gojek dan Tokopedia tuh bila memang diwujudkan mergernya, maka lateral prosesnya akan mencapai pada proses yang terakhir, yaitu yang matrix organization. Jadi kalau misalkan kita lihat sendiri-sendiri nih, Gojek dan Tokopedia sebagai organisasi yang terpisah, baik Gojek dan Tokopedia itu udah mencapai proses integration, di mana baik di Gojek dan Tokopedia tuh mereka masing-masing punya kayak product manager sendiri untuk tiap service mereka. Kayak di Gojek itu ada product manager untuk GoPay sendiri, dan di Tokopedia itu
ada product manager untuk seller experience. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya juga, matrix organization ini tuh hanya digunakan ketika diperlukan adanya keseimbangan power. Nah, karena baik Gojek dan Tokopedia ini sama-sama memiliki power yang cukup besar, maka untuk proses lateral itu bisa menggunakan matrix ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah e-coordination. Karena Gojek dan Tokopedia ini merupakan perusahaan digital yang rely on internet dan juga teknologi, maka e-coordination ini bukan suatu hal yang baru bagi Tokopedia dan juga Gojek. Karyawan Tokopedia dan Gojek ini memanfaatkan teknologi untuk bekerja karena menyelesaikan tugas bisa lebih mudah, cepat, dan juga efisien. Karena banyak juga para pekerja dari Tokopedia dan Gojek merupakan generasi yang melek teknologi. Juga Tokopedia dan Gojek memanfaatkan teknologi untuk komunikasi, kolaborasi, proses administrasi keuangan dan karyawan, juga rekrutmen. Banyak banget rekrutmen yang dilakukan secara online dan melalui platform-platform online, juga penerapan teknologi HR. Nah, seperti otomatisasi proses administrasi, kemudahan pemantauan dan pelacakan, juga ada proses pelaporan real time serta adanya analisis data. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh e-coordination di Gojek. Jadi di Gojek ini ada namanya Kafka, ini tuh software open source yang membantu para engineer di Gojek memecahkan masalah. Jadi seperti yang udah saya baca di websitenya Gojek, awalnya tuh mereka para developernya ini menangani satu persatu pengaturan dari Gojek itu sendiri. Misalkan ada customer yang selalu ngasih bintang 4 ke restoran ini, maka kalau misalnya ada recommendation, ada customer lain mau lihat recommendation, tempat makan, maka yang bintang 4 itu ada di bawah. Nah, ini tuh diatur manual oleh para engineer dan juga developer pada awalnya. Misalkan juga, salah satu customer ini banyak nge-cancel, kan kalau banyak nge-cancel dia semakin lama, semakin mesennya itu makin susah kan, maksudnya nemunya makin yang jauh. Nah, hal ini tuh awalnya secara manual dilakukan oleh para developer dan juga engineer di Gojek. Tapi lama-kelamaan karena banyak banget request-nya, karena udah banyak jutaan user dan juga mitra Gojek, mereka ini kewalahan. Akhirnya para developer dan engineer-nya ini membuat suatu software di mana Kafka ini bisa bikin semuanya itu jadi otomatis. Kalau misalkan ada kayak tadi customer yang suka cancel-cancel, terus dengan Kafka ini otomatis aja, nggak perlu di di dilakukan secara manual oleh para karyawan dari Gojek itu. Jadi dengan ada Kafka ini, semuanya itu langsung masuk di software itu dan semua developer dan engineer-nya itu bisa langsung ngelihat. Jadi anything and everything individual teams did was visible to anyone and everyone inside Gojek. Semuanya ini menjadi transparan juga. Next. Nah, untuk social technologies-nya, tentu aja mereka, baik Gojek ataupun Tokopedia ini memiliki, sosial media seperti, untuk Gojek ini ada Live at Gojek yang ada di Instagram dan ini terkenal banget karena, feeds-nya ini, memanjakan mata karena, gambarnya ini tuh lucu-lucu dan menarik, kontennya juga menarik. Namun selain itu, di website-nya sendiri Tokopedia itu kalau kita lihat scroll paling ke bawah, dia punya, blog tersendiri tentang desain, produk, tag, live at Tokopedia, blog Tokopedia Data. Nah, ini tuh bisa, jadi, bacaan juga bagi user ataupun non-user kayak kita nih, bukan pengguna Tokopedia, tapi ketika kita lihat webnya, terus kita scroll, kita bisa tahu nih apa aja sih yang ada di Tokopedia, khususnya tentang desainnya, produknya, datanya. Begitu juga dengan Gojek. Jadi dengan adanya, website ini, Tokopedia ini bisa lebih, dekat dengan para pengguna ataupun non-penggunanya, begitupun dengan Gojek. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.